Hoax atau bukan? Mari kita buka jendela dunia bersama tamu saya, seorang dokter cantik, dosen sekaligus peneliti di Departemen Mikrobiologi dan Imunologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ini dia Dr. Maria Sylvia Mary MD MSc. Halo dokter. Halo Mbak Isya, selamat siang. Kita boleh jabat tangan atau enggak nih dokter? Kita begini saja, hand in heart. Hand in heart gitu ya. Jadi tangan ada di hati, menempel di hati. Atau boleh mengaturkan tangan, begitu. Nah, kenapanya nanti kita bahasnya. Bagus, tapi dia emang mengganggu kehidupan kita ini ya. Mengganggu kehidupan kita, iya. Jadi sebenarnya ini tidak secara umum disebut corona ya dokter Sylvia. Kalau corona itu berarti secara keseluruhannya semua macam, tapi tidak semua corona berbahaya. Tidak semua corona berbahaya. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini mengganggu masyarakat sampai ada himbauan Oke, jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah yang baru gitu, itu munculnya karena apa? Sampai kemudian ada hal yang baru lagi, ada varian baru. Kalau kita buka usaha kan ada kopi, ada campurannya apa. Ini kemudian ada varian baru lagi. Kalau virus itu karena apa dong? Ya, yang namanya virus itu ada banyak banget. Sebutnya dengan SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 ini penyebab COVID. COVID singkatan dari Coronavirus Infectious Disease, buat-naik karena tahun 2019 gitu. Oke, jadi sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita si SARS-CoV. Betul. Ini tadi sendiri SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Nah, kalau karakteristik dari virus ini sendiri ini seperti apa dok? Betul tidak kalau dia di panas temperatur tertentu dia akan mati atau seperti apa gitu dokter Sylvie? Ya, oke Mbak Isya. Jadi ketika bilang karakteristik berarti harus tahu dulu ini bentuknya seperti apa. Bentuk si virusnya kalau misalnya Mbak Isya sering lihat ya, itu sering lihat maksudnya kalau ada ini loh dari Jadi gitu di share gitu ya, gitu ya. Bentuknya dia bulat, tetapi dia bisa bervariasi mengikuti bentuk sel yang nanti akan ditempeli. Dan dia bentuk bulat gitu ya, kayak bola tenis. Terus di luar-luarnya itu ada tonjolan-tonjolan yang membentuk seperti mahkota, makanya namanya corona. Gitu ya. Dan tonjolan yang banyak itu dia bisa melekat nih di epitel atau di sel-sel saluran nafas kita. Jadi karena tonjolannya banyak, perlekatannya tuh nempel banget gitu, so attached. Nah gitu, itu ya bentuknya satu bulat atau kadang bervariasi. Dan ukurannya adalah terbesar di antara virus-virus sejenis dengan inti RNA. Mematikan, menginaktivasikan, tetapi tetap asal dalam waktu 3 hari itu tidak masuk ke sel hidup. Gitu ya. Tapi memang pemanasan dia akan mematikan. Pemanasan di atas 60 derajat, kemudian sinar matahari kan nggak sampai 60 derajat ya Kak Isya ya. Coba kalau sinar matahari sampai 60 derajat gosong kita kan. Sudah tidak glowing lagi gitu. Paling pol kan 33-34 nih kalau misalnya. 2 radiasi. Yang ketiga alkohol dengan kadar di atas 60%. Oke, itu. Jadi makanya kenapa deterjen. kita harus rajin dengan memperlakukan lagi PHBS, perilaku hidup Ya. bersih dan sehat. Dan bukan PHP. Dulu di PHP ya dokter Sylvie? Enggak dong. Saya mau PHP PHP orang. Bangga gitu. Jadi cuci tangan itu emang perlu, makanya banyak informasi yang beredar dengan tadi ada hoax tadi itu, kemudian endingnya sih untungnya masih bener yang cuci Betul. tangan dengan Iya. sabun, terus dengan alkohol tadi, hand sanitizer itu ya. Betul. Cuman itu udah susah juga dicari hand sanitizer, susah, masker juga susah untuk didapatkan gitu. Ini juga ada pemberlakuan untuk belajar dari rumah aja, nggak perlu datang ke lembaga pendidikan atau sekolah. Ini lalu kondisinya berarti Indonesia sudah seperti apa sih dok? Korbannya sendiri gitu memang banyak atau bagaimana? Ya, jadi kita kalau misalnya mau update-nya ada ya sekarang saluran resminya ya. Ini saat ini adalah tanggal 15 Maret dan kita mengupdate situasi terkininya. Itu memang sudah ada beberapa kota yang sudah terkonfirmasi positif termasuk Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri ada sekitar 14-15 orang yang dalam pengawasan dan 12-nya sudah dinyatakan negatif, 1 sudah dinyatakan positif, yang 2 masih kita tunggu hasilnya. Mungkin orang gini, cuma 1, cuma 2 gitu. Dan ada yang bilang kita punya sistem kekebalan tubuh nih, dengan sistem kekebalan tubuh dia akan sembuh.
Nah, ini yang juga harus diberi catatan di bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Yang pertama, orang kena SARS-CoV-2 sehingga dia berkembang menjadi COVID-29. Apakah bisa sembuh? Jawabannya iya, bisa sembuh. Di atas 85%. Oke. Ada tetapinya. Syarat dan ketentuannya kemudian Bukan, tetapi walaupun sembuh, dia akan mengalami penurunan kapasitas paru-paru. sampai berapa persen nih dokter? Ini kan karena kasus-kasus sembuh di Wuhan, China itu sudah meningkat ya, sampai katanya rumah sakit yang kemarin dibangun dalam waktu sesingkat-singkatnya itu sudah kekurangan pasien juga. Itu good newsnya, bahwa ternyata virus ini bisa dikontrol. Tetapi memang mengalami penurunan paru-paru, ini sedang diteliti. Dari kasus-kasus yang diteliti, penurunannya sekitar 20-30%. Lebih pas kalau kita langsung bahas mengenai penanganan dan juga pencegahan supaya kita bisa lebih happy hidupnya, nggak parno-parno tapi juga nggak abai. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja. Ya, sudah ada beberapa yang siap mau bertanya ya, silahkan. Silahkan Ibu. Iya. Untuk pemakaian masker, tadi pertanyaan dari penelu, apakah selalu harus menggunakan masker? Jawabannya tidak harus selalu. Ya. Yang pertama harus menggunakan masker adalah orang dengan gejala batuk, pilek, atau dia sadar dirinya baru saja berkontak dengan orang yang batuk pilek. Ya. Kemudian yang kedua adalah petugas kesehatan yang berkontak langsung dengan ODP maupun PDP. Berikutnya adalah konsumsi air dengan jumlah cukup 30 ml dikalikan berat badan. Misalnya berat badan Mbak Isya kan ini 40 ya. Oh ya ampun, Baik banget sih. Dikalikan 30 cc nih. Misalnya saya nih 60 gitu. 60 kali 30 ketemunya 1800 cc. Itu artinya adalah 1,8 liter atau sekitar 9 gelas. Oh berarti nggak sekedar berapa liter itu enggak ya, tapi tergantung berat badan kita juga ya. Iya dong. Kalau anak kecil nggak mungkin juga di gelombang air gitu ya. Iya. Atau orang yang gemuk itu juga kebutuhan cairannya pasti akan lebih besar. Itu dan harus terbagi rata dalam 10 sampai 12 jam. Jadi nggak boleh nih, oh iya oke kebutuhan airku adalah 2 liter, kemudian yang 4 jam nggak minum sama sekali, lalu yang berikutnya minum terus di gelombang. Karena virus itu bisa nempel di saluran pernafasan kita di epitel. Nah, kalau misalnya dia nempel di sini, kalau kita sering minum, dia akan teririgasi. Dia akan cepat masuk ke saluran pencernaan, langsung ditangkap oleh HCl atau asam lambung, matilah dia kan. Dia nggak punya kesempatan untuk bisa menimbulkan penyakit. Nah, itulah kenapa harus selalu kita melindungi saluran nafas kita dengan banyak mengkonsumsi air dengan jumlah yang cukup. Dan kita menilai resiko diri kita dan keluarga. Tidak perlu terlalu paranoid. Nomor satunya tenang, rendah hati dan ikhlas. Lalu kita mengupgrade sistem imun kita, itu yang pertama. Kemudian memang sanitasi diri harus ditingkatkan ya. Sebenarnya itu supaya walaupun tidak ada virus ini kita tetap harus kok bersih gitu ya, bersih dan higienis. Nah, cuma kalau dalam kasus sekarang ini, karena ketika kita abai, kita bisa tanpa kita sadari kita menjadi super spreader. Kita sehat, kita menularkan kepada lebih dari 5 orang tanpa kita sadari. Karena itu tetap harus aware pada diri kita. Kita bisa menghindari, tetapi kita juga bisa menghadapi itu dengan baik. Gitu. Jadi nggak terlalu parno. Ya, jadi memang berlebihan paranoid juga nggak baik, tapi juga jangan cuek gitu aja. Harus kita gunakan logika kita untuk bisa mengamankan diri kita dan juga keluarga. Terima kasih ya Dokter Silvi. Sama-sama sudah datang. Ini ada kenang-kenangan dari teman-teman. Pemirsa, demikian perbincangan saya dalam program Jendela Dunia bersama dengan narasumber tadi ada Dr. Maria Sylvia Mary MSc dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Banyak informasi yang kita dapatkan. Dan sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada pendukung acara untuk outfit yang kami gunakan dari Kawat, kemudian juga pendukung dari Susu Kita Cinta. Terima kasih dan terus buka mata.